Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan taufiknya untuk kita agar kita bisa melakukan setiap ibadah yang disyariatkan dengan istiqomah. Amin. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah sehingga bisa memperbaiki kehidupan dan kepribadian kita. Amin. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya dari buku Agar Ilmu Menjadi Berkah. Sehingga dalam kajian adab rutin ini kita langsung akan membahas bab pertama dalam buku ini, yaitu tentang keberkahan ilmu. Sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, pendahuluan dari buku ini tentang latar belakang ya, dibuatkannya buku ini, diterbitkannya buku ini. Maka melengkapi pembahasan tersebut, kita akan mengenal makna dari inti dari buku ini, yaitu tentang keberkahan. Karena meskipun di buku ini tentang keberkahan terkait ilmu, sebetulnya makna keberkahan yang akan kita pelajari di bab pertama ini akan berkaitan dengan keberkahan secara umum. Ada berkaitan dengan keberkahan rezeki, keberkahan mungkin kendaraan, masuk keberkahan rumah, dan keberkahan istri dan keturunan. Semua pemberian Allah, kita mengharapkan adanya keberkahan di dalamnya. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita amalkan secara rutin juga, Allahumma akthir amwali wa auladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berkahilah, Allah, perbanyaklah anak-anakku, keturunanku, dan perbanyaklah hartaku, dan berkahilah setiap sesuatu yang kau berikan kepadaku. Di doa ini bukan hanya kita minta sesuatu yang banyak, tapi kita pun meminta agar Allah memberikan keberkahan di dalam setiap karunia-Nya, di setiap pemberiannya. Jadi ketika kita membahas keberkahan, pandangan kita tidak sempit, tidak hanya terkait ilmu, tidak terkait dengan harta. Baik, para pembaca yang semoga Allah rahmati, sebelum kita lebih dalam membahas tentang keberkahan ilmu, maka kita harus mengetahui beberapa hal yang ada kaitannya dengan keberkahan ilmu. Baik, bagian A dalam bab pertama ini, di poin A kita akan membahas makna keberkahan. Al-Imam Ibnu Manzur rahimahullah berkata secara bahasa, al-barakah yakni berkembang, bertambah, dan kebahagiaan. Makna berkah secara bahasa, kata Ibnu Manzur, bahwa artinya berkembang, yang sedikit menjadi banyak, bertambah, yang tadinya hanya 1, 2, ini bisa jadi 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangannya berubah. Dan kebahagiaan, semua hal yang ada dalam kehidupan kita dan kita merasakan kebahagiaan di dalamnya, baik itu terkait dengan pemberian Allah berupa benda atau berupa keadaan, dan kita merasa bahagia dengan pemberian Allah tersebut, maka itu adalah makna dari keberkahan cara bahasa ya. Karena terkadang kita membahas suatu istilah itu maknanya ada 2, makna secara bahasa dan makna secara istilah, atau penjelasan lebih rincinya terkait dengan bahasa tersebut. Kemudian penjelasan ini bisa dalam kitab Lisanul Arab jilid 10 halaman 395.
Dan penjelasan selanjutnya dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan asal makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Setiap pemberian Allah Azza wa Jalla yang kita miliki, yang kita rasakan, dan kebaikannya terasa banyak. Perasaan yang saya lakukan cuma segini, atau padahal ini dirasa sedikit sekali ya, atau tidak banyak, tapi kok bisa digunakan terus menerus. Atau berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Semua yang keadaan ini terkait dengan kebaikan yang dirasakan itu banyak, dengan sesuatu yang Allah berikan secara hitung-hitungan nominal itu sedikit, tapi ternyata bisa digunakan dengan banyak penggunaan, atau abadi, tidak cepat habis, bahkan akan terus bisa digunakan, maka inilah makna keberkahan. Contoh misalkan, sebagaimana dalam hadis Imam Muslim dikisahkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah memiliki satu karung gandum. Gandum yang dimiliki ini oleh Aisyah digunakan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang lewat di hadapan rumah atau datang ke rumahnya meminta makanan, diberikan gandum tersebut. Tidak terasa, setelah lewat sekian hari, Aisyah baru ngeh. Di setiap hari banyak orang yang datang ke sini meminta makanan, dan jumlahnya bukan hanya hitungan 1-2, lebih dari itu. Dan Aisyah selalu memberikannya. Tapi Masya Allah la quwata illa billah, gandum atau makanan yang dimiliki oleh Aisyah dan diberikan kepada mereka, itu kok masih ada dalam karung tersebut, belum habis. Maksudnya bukan berarti utuh ya, ada tapi separuh mungkin, tapi kok bisa gitu. Sedangkan kalau dihitung-hitungkan oleh hitungan angka, kita misalkan punya barang 100, sudah dibagikan ke 25 orang, dan masing-masing orang mendapatkan 2, maka terpakai berapa? 50. Berarti sisa barang 50, harusnya demikian misalkan. Ini tidak sampai habis setengahnya, atau tidak berkurang banyak, kok masih bisa gitu. Dan itu bukan hanya sehari, ini berhari-hari dengan jumlah orang yang bervariatif. Aisyah bingung, kok masih ada ini makanan. Nah, akhirnya Aisyah coba menghitung pengeluaran makanan yang dikeluarkan di setiap harinya, berapa orang yang mendapatkan, dan per orang mendapatkan berapa takarannya. Itulah Aisyah di kemudian hari, dan ternyata subhanallah, sudah dihitung, ternyata habis dengan hitungan hari yang tidak lama. Dalam hadis ini, di antara para muhadits yang menjelaskan, di antara faedah dalam hadis ini, ternyata ketika kita menggunakan pemberian Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan Allah, kita gunakan untuk membantu hamba-hamba Allah tanpa hitung-hitungan, tidak menggunakan ilmu dunia, maka Allah tidak akan memperlakukan dunia kepadanya. Maksudnya, kalau kita menghitung-hitung teorinya, maka kita menggunakan teori dunia, maka Allah pun akan memperlakukan kita dengan hitungan dunia, yaitu apa? Semakin banyak digunakan, semakin habis, semakin berkurang, bukan malah bertambah. Tapi ketika Aisyah memperlakukan karunia Allah ini bukan dengan perhitungan dunia, maka Allah tidak memperlakukan Aisyah dengan perhitungan dunia. Maksudnya apa? Meskipun digunakan tidak berkurang, maka malah makin bertambah. Ini berlaku untuk semua kehidupan kita. Ketika kita memperlakukan hidup dunia ini, beramal salih, membantu orang, memberikan solusi kepada sesama,
Allah Azza wa Jalla tidak akan memperlakukan kita dengan perhitungan dunia selama kita tidak menggunakan perhitungan dunia kepada orang yang kita bantu atau ketika kita menggunakan sesuatu yang kita miliki dari Allah untuk di jalan Allah. Buktinya ketika di keadaan selanjutnya Aisyah memperhitungkan pengeluarannya antara jumlah orang dengan takaran yang diberikan, habis ketika teori itu. Karena Aisyah memperlakukan dengan dunia, memperhitungkannya dengan dunia. Karena hukum dunia semakin digunakan, semakin berkurang. Semakin dibagikan, semakin habis. Sedangkan teori mana qasad sadaqatu minimal dalam akhirat, dalam masalah syariat, sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi syawahid ya, pendukung dari pembahasan ini, maksud tujuan dari saya bawakan kisah ini, keberkahan itu kebaikan yang banyak. Sesuatu yang dimiliki sedikit kok kayaknya bisa diberikan kepada banyak orang, atau bisa digunakan terus menerus. Atau sebagaimana dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengundang makan para sahabat dengan makanan yang mungkin ala kadarnya lah, bahasa kita gitu ya. Tapi ternyata makanan yang disediakan oleh Nabi bisa menjamu semua sahabat yang datang, yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau saja tidak berkah, gak mungkin bisa cukup untuk mencukupi semua tamu yang datang. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan makanan yang disajikan. Inilah keberkahan. Ini pun bisa diperhatikan oleh kita. Kita misalkan memiliki kendaraan, Masya Allah, kita beli misalkan tahun 2000-an, 10 tahun yang lalu. Kok sekarang masih bisa digunakan, kondisi masih bagus, bahkan masih terlihat bagus. Mungkin ini salah satu di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan untuk kita melalui kendaraan. Dengan sebab kita mungkin bisa merawatnya, kita memiliki biaya untuk menyervisnya secara rutin, atau kita bisa memperbaiki ketika ada kerusakan dengan sendiri. Dengan sebab itulah Allah berikan keberkahan. Atau kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kendaraan sendiri, kita punya rezeki untuk memperbaikinya di bengkel atau di dealer gitu kan, menyervis secara rutin dan semisalnya. Motor lama tapi terasa baru. Itulah makna di antara keberkahan. Karena bisa jadi sesuatu yang baru, mungkin kita baru beli sebulan 2 bulan lalu, tapi sudah terlihat kucel, sudah pada lecet, sudah pada rusak, atau ada bagian-bagian yang sudah membuat kita tidak nyaman. Akhirnya ganti lagi. Jika kita menghadapi keadaan demikian, segala berbanyak istighfar dan memperbaiki pola hidup. Mungkin Allah tidak berikan keberkahan. Karena di antara sebab keberkahan nanti ada kita pelajari di pembahasan selanjutnya. Sekarang harus pahami bahwa makna keberkahan adalah keberkahan yang baik, kebaikan yang banyak dan abadi. Maksudnya bisa digunakan dengan tempo yang lama. Ini bentuknya umum ya, baik berupa harta, kesehatan, benda, kendaraan, tempat tinggal, istri, keturunan, dan hal-hal lainnya. Penjelasan beliau bisa dalam kitab Syarah Sahih Muslim, jilid 1 halaman 215. Dalam penjelasan selanjutnya, barokah bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah dan berkembangnya sesuatu. Kitab Jami Bayanil Ilmi wa Fadlihi, jilid 1 halaman 395 dan jilid 1 halaman 395. Ini mengulang pembahasan atau makna keberkahan di poin pertama ya. Ya, tentang barokah itu bermakna tetapnya sesuatu. Sesuatu itu tidak cepat hilang, tidak berkurang, tidak habis. Dan atau bisa juga bermakna bertambah dan berkembangnya sesuatu. Digunakan malah bukan berkurang, malah bertambah atau malah berlipat.
saya pernah mendapatkan satu kisah, Masya Allah la quwata illa billah. Ada seseorang beberapa waktu lalu bercerita kepada saya, menjelaskan tentang pengalaman hidupnya. Dia bercerita, Ustaz, terkadang kita dalam memahami ilmu mungkin tidak cukup ya, tidak hanya cukup membaca, mendengar, tapi benar-benar harus mengamalkan itu. Di suatu keadaan beberapa waktu lalu saya pernah kedatangan orang yang membutuhkan bantuan berupa dana dengan nominal yang tidak sedikit, dan dana ini berawal bukan karena kebutuhan dia pribadi dan keluarganya, tapi kebutuhan yayasan yang dibinanya. Lalu dia mengawali pembahasan ini dengan akad pinjam dengan nominal bukan hitungan ratusan ribu lagi ya, sudah hitungan jutaan. Lalu dia pinjamkan. Dan ketika saya mau minjamkan atau menanggapi tawaran tersebut atau pengajuan tersebut, saya sempat mengingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mana qasad sadaqatun mimma." Sebetulnya banyak hadis-hadis tentang keutamaan sedekah, tapi mungkin itu yang ringkas dan saya ingat. Akhirnya saya berusaha menepis semua hawa nafsu saya yang mungkin mengompori, jangan kasih, kamu kan punya kebutuhan banyak, ingat kamu besok ada kebutuhan dengan keluarga, ingat kamu nanti ada penunaian gaji karyawan, ingat kamu nanti ada pelunasan tunggakan perusahaan, dan semisalnya. Setan memiliki banyak cara untuk meragukan kita dalam beribadah pada Allah, kata dia begitu. Kemudian dia langsung bergegas mengambil dompetnya dan mengatakan, ini ada uang tunai sekian, sisanya saya transfer ya Pak. Nanti saya minta nomor rekening saja. Akhirnya dikasihlah uang tunai tersebut, mungkin sekitar 15% dari uang yang dibutuhkan ya. Akhirnya besoknya si bersangkutan, si fulan ini mengirimkan nomor rekening kepada si, anggaplah pengusaha ya. Sebetulnya bukan pengusaha ya, intinya dia, anggaplah si A dan si B, kita anggap gitu ya. Si A orang yang memberikan pinjaman, si B yang mengajukan pinjaman. Si B ini mengirimkan nomor rekeningnya besok paginya karena itu ada malam. Dikirimkan nomor rekening dan tidak lama si A langsung mengirimkan nominal yang dibutuhkan, sisa dari penunaian uang tunai semalam kepada si B. Transfer, kemudian dikirimkan bukti transferan, kemudian berjalan waktu tidak lama, Masya Allah la quwwata illa billah, dia mulai merasakan balasan dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Mungkin Allah buktikan dengan janjinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Atau dalam hadis yang lain, bahwa teori sedekah itu akan menumbuhkan ya akar-akar, dan setiap akar itu akan menumbuhkan sekian ratus, sekian ribu, atau bilangan yang tidak pernah diduga oleh kita. Perusahaan atau unit usaha bisnis yang dimilikinya kok kayak berasa enteng, berasa lancar. Kemudian bahkan keuntungan di bulan tersebut statistik ya, grafiknya meningkat sangat signifikan, sangat pesat.
kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya itu berlipat-lipat ganda keuntungannya. Kalau kita analis secara analisa, menggunakan ilmu analisa bisnis, sulit kata dia. Gak ketemu Ustaz. Akhirnya tidak lama si B ini datang lagi kepada si A, meminta bantuan kembali. Tapi kali ini berkaitan dengan kepribadiannya, karena pada saat itu ada di antara anggota keluarganya yang membutuhkan bantuan dengan akad pinjam. Kemudian lagi-lagi dia berusaha menghempaskan keraguan dalam hatinya, bisikan-bisikan setan disingkirkan dengan bismillah. Ya, Allah mudahkan saya untuk beramal saleh. Lalu dia bilang, tunggu sebentar Pak, saya coba ambil HP dulu, gitu kan. Bapak berapa butuhnya? Sekian juta. Itu tuh bilangannya masih tidak terlalu besar. Akhirnya ditransfer karena tidak ada uang tunai. Dia bilang, saya langsung transfer pada saat itu, karena saya sudah menyimpan nomor rekening, saya transfer langsung. Dia transfer, Masya Allah. Beberapa pekan selanjutnya datang tuh seorang itu, lalu bilang, Pak, ini saya mau melunasi pinjaman kemarin yang terkait dengan pribadi saya. Adapun terkait rekening pinjaman yayasan atau lembaga yang saya sedang bina, saya belum bisa menunaikannya sekarang. Oh iya, baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, dia mengucapkan terima kasih yang menunjukkan bahwa ya dia juga bersyukur gitu kan bisa diberikan kemudahan. Sampai pada akhirnya muamalah antara si A dan si B ini berkelanjut panjang. Sampai dia cerita total pinjaman lembaga dia ya terkait lembaga atau terkait pengajuan pinjaman yang diajukan kepada saya, Ustadz, kalau dihitung-hitung sekitar 11 miliar. Subhanallah ya, nominal yang tidak sedikit jika kita menghitung dengan angka matematika. Tapi jujur Ustadz, ada keadaan yang sangat membuat saya sedih. Saya pada saat itu tidak langsung merespon ya, tidak menanggapi, karena saya yakin ini pasti ceritanya banyak nih, ceritanya panjang. Lalu dia bilang, keadaan sedih yang saya maksud adalah bukan ketika nominal pinjamannya bertambah, tapi ketika dia mengembalikan pinjaman tersebut dan mampu melunasinya secara bertahap dan hingga lunas. Karena ketika dia bisa menyicil secara bertahap, saya berpikir mungkin di antara sebab Allah mudahkan urusan saya dan keluarga saya, Allah mudahkan urusan bisnis saya, Allah mudahkan urusan instansi yang saya miliki. Itu bisa jadi sebab mungkin di antaranya kebaikan yang saya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan, bantuan, pinjaman kepada orang tersebut, si B ini. Maka ketika si B dengan wajah yang bahagia datang ke rumah untuk melunasi cicilan terakhirnya, memberikan ucapan terima kasih setelah membantunya gitu. Dan itu berlangsung bukan hanya 9-2 bulan ya, beberapa tahun. Lalu hati saya sedih. Selepas dia pulang, dia berpikir, harus kepada siapa lagi? Saya bisa menyalurkan harta saya dengan berbagai macam akad yang dibolehkan oleh syariat. Karena sebetulnya, ini saya ceritakan sekilas saja, sebetulnya selain dari nominal 11M dari akad pinjaman, sebetulnya di luar akad pinjaman ada program-program dari lembaga si B ini yang sifatnya entah itu wakaf ataupun infak atau donasi ya bahasanya. Meskipun infak dengan wakaf memiliki konsekuensi berbeda, tapi ini ada program-program donasi. Berarti ini di luar akad pinjaman yang sebetulnya
si A ini, si bapak ini juga Masya Allah ikut berkontribusi dengan nominal yang tidak sedikit. Ya, kalau saya simak ceritaan tuh ya lebih dari angka 100 dari akan ikut kontribusi dalam program-program sosialnya gitu kan. Tapi Masya Allah, dia langsung berpikir, kepada siapa lagi saya harus menunaikan harta yang Allah berikan ini. Karena saya khawatir kalau saya tidak menyalurkan harta saya di jalan Allah, mungkin bisa bagi Allah seketika memusnahkan bisnis saya, menghancurkan bisnis saya yang saya sudah bangun secara dari nol hingga sekarang dengan perjuangan yang tidak sedikit. Dia baru merasakan tentang benarnya janji Allah. Lalu dia menyatakan, ternyata betapa bodohnya saya ketika dulu sebelum mendapatkan hidayah Allah. Selalu perhitungan kalau saya ngasih pinjaman ke teman, ke keluarga, ataupun ke orang lain. Selalu ada perhitungan. Bahkan dulu saya pernah mensyaratkan adanya bunga di setiap pinjaman yang saya berikan. Dulu ya. Ternyata keuntungan yang saya dapatkan dari bunga di persyaratan yang dahulu dalam setiap pinjaman saya yang saya berikan dibandingkan dengan keuntungan yang saya dapatkan dengan pinjaman yang tanpa syarat bunga, ternyata keuntungannya lebih besar ya yang saya dapatkan di pinjaman tanpa bunga yang niat saya berniat untuk menolong hamba Allah. Karena saya ingat dalam hadis Muslim kalau tidak salah kata dia, karena siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan memudahkan urusannya dunia akhirat. Saya katakan betul Pak, ini faedah untuk kita. Mungkin disebabkan kebaikan yang kita lakukan, Allah berikan keberkahan di setiap apa yang kita dapatkan. Bukti dari makna keberkahan ya, yang dimaksud dalam kisah tadi, bahwa harta yang terus bertambah, harta yang selalu terus berkembang, bisa jadi itu adalah tanda Allah memberkahi pemberiannya kepada kita. Meskipun ada syarat-syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan semisal itu. Ya, jadi sini mana keberkahan itu bisa jadi berkembang, bertambah, atau berupa kebahagiaan, atau semakin banyak, atau abadi, atau tetapnya sesuatu tersebut tidak berkurang, tidak lenyap, tidak hilang. Kemudian mengakhiri pembahasan di poin A ini, maka segala sesuatu meskipun jumlahnya sedikit tetapi berkah, itu lebih baik dibandingkan dengan sesuatu yang jumlahnya banyak tetapi tidak berkah. Maka dalam pembahasan kali ini kita akan fokus pada bagaimana caranya agar ilmu yang dipelajari selama ini menjadi berkah, sehingga kita bisa merasakan banyak manfaat dari ilmu yang dimiliki. Kemudian bagian selanjutnya, pembahasan di poin B tentang sebab-sebab ilmu menjadi berkah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, karena di poin B ini tentang sebab-sebab ilmu menjadi berkah memiliki beberapa beberapa bagian. Di antara nanti kita akan pelajari cara bagaimana mendapatkan ilmu yang berkah. Tapi ingat, meskipun di sini pembahasannya tentang ilmu terkait dengan pembahasan makna keberkahan, itu mencakup bukan hanya untuk ilmu, tapi untuk pemberian Allah dalam bentuk lainnya. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.